أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat karunia dan inayah yang Allah berikan kepada kita dan juga curahan rahmat berupa hujan. Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan curahan hujan ini mendatangkan manfaat bagi kita. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di siang hari ini, pembahasan pada kitab Al-Hikam dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Asal ataupun hikmah berikutnya berkaitan tentang penampakan ataupun kemudian eksistensi Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Allah membawa kita kepada suatu keadaan, suatu kondisi yang semakin membuat kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini tidak hanya dalam berupa kenikmatan atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tetapi juga dalam bentuk ujian dan cobaan. Maka berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, إذا فتح لك أو إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka satu bagian atau satu pintu bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sandingkan hal tersebut, pengenalan itu, dengan sedikitnya amal-amal kita. Maknanya ketika Allah ingin kita lebih mengenal Allah dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan kita menganggap bahwasannya amalan-amalan kita ini sepatutnya bisa mencegah dan menjaga dari datangnya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ingin memperkenalkan dirinya pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika. Allah yang ingin membawa kita ini agar lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Sementara amalan yang kita lakukan yang tidak seberapa ini adalah bentuk hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Maka tidak sebanding amalan kita ini yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam pengenalan ini Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Karena banyak di antara kita ini dengan nikmat dia terkadang masih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hidupnya sudah nyaman atau kemudian hidupnya rata-rata air saja begitu. Tidak ada ombak, tidak ada riak, kemudian tidak ada tantangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin lebih memperkenalkan dirinya pada kita bahwa ketika Allah yang memberikan segala bentuk nikmat dan kebaikan kepada kita, maka mudah pula bagi Allah untuk mendatangkan ujian dan cobaan bagi kita. Dan sungguh melewati ujian dan cobaan ini jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat ya, daripada tentunya bagaimana kita mendapatkan menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat menyatakan asyaddul bala'i al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal atau thumma al-awliya thumma al-amsalu fal-amsal. Orang yang banyak mendapat ujian dalam hidupnya adalah para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka para nabi dan rasul ibadahnya tentu jauh di atas kita. Tapi kemudian mereka banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayyub alaihi salam yang kita kenal mendapatkan ujian sungguh sangat luar biasa, diuji dengan sakit, bahkan harta yang dimilikinya pun hilang satu persatu, dan bahkan pula anak yang disayangi dikasihinya juga wafat, meninggal satu persatu. Akan tetapi tidak mengurangi bagaimana keyakinan Nabi Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwasanya iblis ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Allah, wajar Nabi Ayyub ini taat karena Nabi Ayyub ini tidak ada kekurangan dalam hidupnya. Harta berlebih, kemudian keturunannya juga banyak, punya istri yang juga cantik, rupawan. Maka diuji, coba kita ingin melihat bagaimana Nabi Ayyub ini ketika engkau menghilangkan nikmat-nikmat yang ada padanya." Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menguji Nabi Ayyub alaihi salam dengan mendatangkan musim penceklik, kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang, sehingga kebun-kebunnya Nabi Ayyub kekeringan sehingga habis. Begitu juga dengan hewan ternaknya. Maka datanglah iblis mengatakan, "Wahai Ayyub, Allah sudah tidak lagi sayang kepadamu. Hartamu diambil, yang kau miliki habis." Maka Nabi Ayyub dengan mudah, dengan keyakinannya mengatakan, semuanya itu memang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diambil memang miliknya Allah. Justru aku bersyukur ketika Allah mengambil harta-harta tersebut, maka waktu untuk mengurus harta itu bisa aku gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian diuji dengan meninggalnya satu persatu anak Nabi Ayyub alaihissalam, tapi kemudian ujungnya Nabi Ayyub tidak ragu kepada Allah. Bahkan Nabi Ayyub tidak minta kesembuhan. Apa yang disebut atau dalam munajatnya Nabi Ayyub alaihissalam, beliau mengatakan, "Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sungguh ujian yang menimpaku ini amat besar, amat susah, amat sulit, tetapi Engkau Maha Pengasih. Tidak ada yang lebih berkasih sayang melainkan Engkau ya Allah. Maka kemudian dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh Nabi Ayyub mengangkat kakinya, menghentakkan ke tanah, kemudian keluarlah air yang diminum oleh Nabi Ayyub, dipakai mandi oleh Nabi Ayyub sehingga bersih dan sehat kembali fisik Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian mulai bekerja
kembali lagi dengan kekayaannya, kemudian juga dapat lagi keturunan dan diberikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu kaidah mengatakan man taraka syai'an lillah abdalahu khairun minhu. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala membuat kita lebih mengenal Allah dengan ujian. Karena dengan ujian itu kita kembali sadar, kembali mengingatkan diri kita. Maka bentuk kesusahan yang kita hadapi ini ada 3 jenisnya, 3 ragamnya. Ada yang bentuknya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, azab. Yang ini kita orang-orang yang beriman insyaallah dijauhkan dari hal seperti ini. Yang kedua ada bentuknya takdib sebagai pelajaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah taat tapi ada dalam beberapa keadaan, beberapa kondisi kita kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mendatangkan sesuatu yang tidak kita sukai itu membuat kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian yang ketiga adalah sebagai penghilang ataupun penghapus dari dosa dan kesalahan yang kita miliki. Sebagaimana dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, di antaranya sakit, kita diuji dengan penyakit, lalu kemudian ketika kita bersabar dengan sakit tersebut, maka berguguranlah dosa kita sebagaimana gugurnya daun dari ranting atau dari pohon tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita untuk apa? Untuk mengukur dan melihat seberapa jauh kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu yakin seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti kita mampu untuk melewatinya. Maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, banyak di antaranya cara ataupun bagaimana Allah untuk menampakkan eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hari ini yang kita lihat, Allah menurunkan hujan beberapa jam saja, tetapi banyak tempat di Pekanbaru ini yang sudah tergenang airnya ataupun banjir. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala bagaimana ingin menghilangkan ataupun kemudian memberikan hukuman kepada kita kalau kita sampai melampaui batas. Mudah bagi Allah untuk menenggelamkan tempat kita ini, daerah kita ini. Maka terbayang oleh kita bagaimana kebenaran apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah timpakan kepada mereka hujan ataupun kemudian banjir, yang mana air itu tidak hanya turun dari langit tetapi juga keluar dari dalam perut bumi. Wal'iyazubillah. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diazab, tidak dihabiskan, tidak dihilangkan sebagaimana azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Maka ini nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun demikian, kita tetap harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menguji kita, berarti Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan semakin meyakini bahwa kebaikan nikmat datangnya dari Allah, begitu juga ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, maka kita juga meyakini bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan ujian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin mudah pula kita hidup di muka bumi Allah untuk kemudian meraih
kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan yang dijanjikan Allah di kehidupan akhirat nantinya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ataupun petikan hikmah yang kita baca di siang hari ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Jangan sampai dilewatkan nanti sore selepas asar insyaallah di masjid kita ini akan ada pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Basori, salah seorang ulama yang masyhur, yang dikenal, dan beliau salah satu di antara murid daripada Abuya Syekh Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang beliau belajar di Mekah kurang lebih 8 tahun lamanya. Mudah-mudahan nanti sore kita bisa istifadah mengambil keberkahan ilmu dari beliau. Demikian wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.